ayat yang ke-12, yaitu dengan menangis dan mengaduh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada memang pengajaran-pengajaran tertentu atau gereja-gereja tertentu yang tidak memperbolehkan jikalau jemaatnya menangis. Nah, saya menolak hal demikian. Maka gereja kita menolak hal yang demikian. Karena kenapa? Alasannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena menangis itu adalah suatu bentuk emosional. Tahu emosional itu yang paling terkenal apa? Orang itu sedang emosi. Apa misalnya? Marah. Nah, tentu daripada menangis ini adalah salah satu bentuk dari emosional kita. Tidak diungkapkan dengan kata-kata. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mewarisi itu sejak daripada lahir. Dan itu sifat alamiah kita sebagai manusia. Nah, alasan-alasan orang tertentu mengatakan bahwa tidak boleh menangis. Kalau misalnya ada duka, mereka katakan, kalian begitu lemah. Padahal itulah sifat dasar alamiah yang Tuhan berikan kepada kita, itu mengungkapkan rasa kita yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, ada beberapa hal orang bisa menangis. Nah, misalnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, misalnya orang menangis itu adalah karena misalnya duka. Misalnya orang tua kita meninggal. Atau misalnya putus cinta. Ada di antara kita pernah putus cinta menangis? Nah, saya percaya itu bagian anak-anak muda. Tapi saya percaya jangan terjadilah hal yang demikian. Itu terlalu ekstrim. Ada juga orang menangis misalnya karena apa? Karena sukacita. Misalnya lulus kuliah, misalnya lulus tes polisi atau tentara, atau misalnya naik jabatan. Itu karena begitu sukacita, maka dia menangis gitu. Menangis bahagia. Atau misalnya lahir anak pertama. Nah, saya teringat waktu lahir anak pertama berapa bulan yang lalu. Sebenarnya saya menangis, tapi saya malu juga, banyak para bidan di situ. Tapi saya diam-diam aja Bapak Ibu. Saya menangis bahagia. Karena apa? Lahir buah hati, anak yang pertama. Nah, saya percaya bahwa kita mungkin pernah melakukan hal yang demikian. Nah, menangis juga artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di sini adalah ada orang yang menangis misalnya karena marah. Puncak klimaks dari kemarahannya itu diungkapkan dengan apa? Nangis. Nah, biasanya ini ibu-ibu. Jadi dia pergi ke dapur sana, di pojokan sana, nangis terseduh-seduh gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah faktor-faktor daripada menangis. Tetapi yang firman Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini, menangis karena apa? Yaitu menangis saat mengalami penderitaan, kesulitan atau kesusahan yang berat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa untuk kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan mengatakan kepada kita, menangislah. Saya tidak tahu apakah kita pernah menangis saat kita mengalami pergumulan yang begitu hebat, pergumulan yang begitu berat. Kita menyendiri dan berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Firman Tuhan mengajak kita untuk berbalik kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Itu adalah apa? Salah satunya adalah kita menangis, yaitu mengutarakan apa pergumulan kita yang begitu berat di hadapan Tuhan. Mengutarakan isi hati kita kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa ayat firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu dekat kepada orang-orang yang remuk hatinya. Dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-18 sampai dengan 19, demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang ke-18 mengatakan bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sedang menangis itu biasanya orang yang sedang hancur hatinya. Orang yang sedang begitu berat pergumulannya, sehingga diungkapkan dengan menangis. Maka firman Tuhan katakan bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan di ayat 19 mengatakan, kemalangan orang benar itu banyak. Jadi artinya bahwa jangan salah Bapak Ibu. Ketika kita sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jangan salah. Tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan. Itu keliru. Tetapi ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi. Firman Tuhan katakan, kemalangan orang benar banyak.
Tetapi ingat, bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya percaya kita sudah mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, dengan pergumulan-pergumulan yang berbeda yang dihadapi oleh setiap pribadi. Tetapi Tuhan telah melepaskan kita dari semua itu. Amin.